usulan capres-cawapres ini. Tapi seandainya dalam perjalanan itu nanti JK tidak di tentu semuanya harus ada proses perjuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Semuanya hasilnya pada apa yang ditetapkan, apa yang diperoleh. Prosedur pengusulan capres-cawapres ini. Saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanggal 20-an. Kekuatan poros tengah pada pemilu 1999 digawangi oleh Amin Rais yang berasal dari Partai Amanat Nasional PAN. Menyikapi tiga kutub capres saat ini, PAN belum menerima tawaran koalisi dari tiga partai besar, Partai PDIP, Golkar, dan Demokrat untuk mengajukan calon bersama pada Pilpres Juli mendatang. Anggota fraksi PAN di DPR, Latifah Iskandar menyatakan, capres dan cawapres PAN akan diputuskan pada Rakernas PAN usai pemilu legislatif. Sekarang ini kan sepertinya belum dekat-mendekat secara formal, tetapi masih suasananya ya isunya masih kepada siapa dengan siapa. Kalau saya sebetulnya lebih berharap bahwa ke depan mau apa gitu loh, bukan siapa dengan siapa. Sementara itu, anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 DPR, Maisha Syak Johan menyatakan P3 belum memutuskan pencalonan presiden atau wakil presiden dari partai berlambang Ka'bah ini. Sampai saat ini saya belum tahu. Ya, karena itu kan persoalannya adalah persoalan yang harus diputuskan setahu saya paling tidak dalam Rakernas. Pengamat politik dari Indobarometer, M. Khodari menegaskan, kesempatan parpol poros tengah mengajukan capresnya semakin kecil dengan menguatnya 3 nama capres dari 3 parpol besar. Karena kondisi parpol menengah saat ini berbeda dengan kondisi tahun pemilu 2004 lalu. Pada pemilu 2004, partai poros tengah seperti PKB meraih 12 juta suara lebih, PAN 7,2 juta suara, dan P3 mendapatkan 9,2 juta suara pemilih. Saat itu, partai menengah masih memiliki peluang mengajukan capresnya karena terdapat figur yang menonjol seperti Amin Rais. Namun kini kekuatan parpol menengah terletak pada keterkenalan lembaga atau partai dan bukan figur. Jadi saya kira mereka cukup tahu diri untuk tidak ngotot maju sebagai calon presiden. Karena itu sebetulnya mereka mungkin targetnya ya paling tinggi wakil presiden atau cukup puas dengan posisi-posisi di menteri. Masalahnya kalau misalnya mereka mau cari posisi RI2 atau mau jadi posisi menteri, mereka ikut gerbong yang mana kan begitu. Ya. Di luar itu, nilai tawar parpol menengah justru tinggi untuk mengajukan cawapresnya karena banyaknya parpol dan kondisi politik negeri saat ini menyebabkan tidak satupun parpol yang dominan. Ini tentu membuat partai besar memerlukan partner dan posisi parpol menengah menjadi lebih strategis. Tim Liputan Metro TV. Pak Farudin. Iya, terima kasih diklarifikasi. Saya kira rapat hari ini bisa mengambil keputusan Lebih komplit dan harus ada Menek BUMN untuk memutuskan ini. Dan pilihan bentuk artikulasi dah setuju dengan kawan-kawan agar manfaat bagi baru dia bisa berbicara kalau saudara ketua. Nah, tolong kita saling menghargai. Ini kepada siapapun yang hadir, apabila kita saling memahami, ini bukan menggurui, tapi saya... Komisaris belum memperkenalkan. Mohon mungkin jajaran komisaris yang baru dapat diperkenankan. Silakan. Iya Pak. Kurangi akan kesalahan orang. Ya, ada harus reward and atau memang Menek BUMN Itu sudah hampir selesai ya. Kalau kesalahan yang ditulis oleh saudara itu nggak ada masalah. Jadi ibu tulis surat yang bisa mengeluarkan surat itu ke komisi. Ada banyak masalah misalnya polemik DPT yang juga belum selesai. Ya, tapi yang secara nasional itu saya kira kita sudah sangat fatigue atau sangat jenuh ya. Kita
dan berapa kali pemilu yang kita laksanakan kita banyak pengalaman, semakin baik. Ya, Nur Mahmudi. Partai Demokrat, terima kasih. Dan simpatisan Partai Demokrat. Dulur-dulur KBS, saudaraku, muslimin muslimat yang saya hormati, saya melihat Anda. Dari Pak Gubernur ya? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rekonstruksi kasus penyuapan. Kasus ini melibatkan auditor BPK Bagindo Kuirinho dan pimpinan proyek pengadaan alat bantuan kerja Depnaker Trans, Taswin Zain. Gelar rekonstruksi ini dilakukan di dua tempat. Lokasi pertama berlangsung di pelataran parkir Wisma Baja, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Rekonstruksi di lokasi ini menjelaskan saat Taswin menyerahkan uang tunai senilai 250 juta rupiah kepada Bagindo. Rekonstruksi dilanjutkan di rumah makan Mbok Berek, Tebet, Jakarta Selatan. Di lokasi kedua ini, Taswin melalui bendaharanya Monang Tambunan meletakkan uang 400 juta rupiah di bawah jok mobil Bagindo. KPK menduga pemberian dana sebesar 650 juta rupiah itu sebagai pelicin untuk menggolkan proyek pengadaan alat bantuan kerja untuk 10 balai latihan kerja Depnaker Trans di seluruh Indonesia. Atas kasus ini, tim penyidik KPK telah menetapkan Bagindo Kuirinho dan Taswin Zain selaku tersangka. Fahir Malfahim, Metro TV. Partai politik dan KPU bekerja sama untuk melakukan penyisiran per TPS. Dari penyisiran per TPS ini, bila perlu seperti teman-teman ada relawan partai politik sampai datang door to door ke rumah, itu kan bagus itu. Kalau ngecek di situ ternyata ditemukan fakta ada sejumlah pemilih yang kita kategorikan sebagai ghost voter, pemilih siluman, apakah karena meninggal, apakah karena TNI, anak-anak, atau ganda benar. Atas penyisiran itu diberikan tanda atau dicoret tanpa mengubah jumlah DPT-nya. Ini kemudian oleh Perindo sudah dinyatakan bahwa masih bisa dipakai karena tintanya adalah tinta merah, tidak mengganggu. Kalau bintik-bintiknya mengganggu, tapi diselesaikan dengan solusi seperti ini. Kita langsung bikinkan surat DDM. Tapi Mas bilang kemarin adalah DPT pasca Perpu. Ini lain, ini pasca Perpu. Yang soft copy-nya itu. Makanya yang padahal ini semua sekarang yang kita tanyakan sampai sekarang ini kita belum terima soft copy di Sampang dan Bangkalan, sampai sekarang belum terima. Yang pasca Perpu untuk legislatif. Iya, sama belum terima. Oke, nanti kita akan follow up itu. Jadi Mas anak buahnya minta saja sekarang langsung. Ini pasca Perpu. Yang soft copy-nya itu teman-teman. Konferensinya terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Apa ya Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Ya nanti setelah dari atas Pak. Nanti saya biar ketemu. Ketemu dulu. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Blora kembali mendapati 15 nama anggota TNI Polri yang masuk dalam DPT. Temuan ini berawal dari laporan pihak PPS ke PPL Desa Seso, Jepon, Blora. Mayoritas anggota TNI dan Polri yang masuk dalam DPT ini masih berdinas di Koramil dan Kodim Blora. Sedangkan 5 anggota Polri yang terdaftar adalah anggota Polsek Jepon. Kopral Gana Marudi, salah seorang anggota TNI yang ada dalam DPT, menyesalkan buruknya kinerja aparat desa yang melakukan pendataan dan memasukkan dirinya dalam DPT. Di situ ada, di pos kamling kan ada. Karena itu tanda gitu ya ada, itu ada. Saya tahu, yang masang udah saya beritahu. Nah terus reaksi Pak Gana sendiri gimana dengan mengetahui seperti itu Pak? Intinya saya tetap nggak nyoblos gitu aja, dari Panglima nggak boleh.
Sebelumnya, Panwaslu Jawa Tengah juga menemukan 8 anggota TNI Polri yang masih aktif, yang namanya tercatat dalam DPT. Temuan ini terkuak saat Panwaslu melakukan verifikasi DPT di 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Kedelapan anggota TNI Polri itu terdiri dari 5 anggota TNI dan 3 anggota Polri. Pihak-pihak TNI dan Polri di Pemalang yang nama-nama anggotanya masuk dalam DPT berupaya melakukan klarifikasi. Pihak Koramil Warureja misalnya melakukan klarifikasi terhadap Serka Abdul Aziz, salah satu anggota TNI yang tercatat dalam DPT di Petarukan, Pemalang. Hasilnya, pihak Koramil belum memperoleh keterangan pasti apakah nama Abdul Aziz yang tercantum dalam DPT betul merupakan anggota Koramil Warureja. Sementara itu, pihak KPU Pemalang mengakui adanya 6 anggota TNI Polri di wilayah Kabupaten Pemalang yang masuk dalam DPT. Namun KPU menilai kesalahan ini merupakan keteledoran Dinas Kependudukan setempat pada awal pendataan. Atas temuan ini, pihak KPU setempat akan melakukan koordinasi dengan berbagai divisi 1 di lingkungan KPU Pemalang untuk cross-check pemutakhiran data. Dari Blora, Semarang dan Pemalang, Tim Liputan Metro TV. Ketua Umum DPP Partai Golkar Yusuf Kala tiba di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ikut dalam rombongan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, Pasca Suzeta, dan jajaran DPD Golkar Jawa Barat. Ribuan simpatisan dan kader Partai Golkar memadati lapangan Gasibu Bandung menyambut kedatangan Yusuf Kala. Seperti dalam kampanye-kampanye sebelumnya, Yusuf Kala mengisi orasi dengan berbincang-bincang dengan masyarakat setempat. Mudah-mudahan Golkar di pemilu 2009 menang. Saya pingin sistem kontrak ditidakadakan. Bisa nggak, Pak? Mudah-mudahan sistem kontrak dihapuskan. Dan nggak ada karyawan kontrak. Kita semua perhatikan. Yang paling penting harus banyak pekerjaan. Itu yang paling penting, harus menciptakan banyak industri, perbaiki jalan, perbaiki sekolah, agar pekerjaan banyak di sini di Bandung ini, sehingga semua orang bekerja. Gitu ya. Yusuf Kala juga berjanji akan senantiasa memperhatikan guru honorer. Kenapa kalau bisa ya Pak ya, guru itu jangan honorer gitu Pak. Langsung aja, kasihan, sudah capek-capek ujian ternyata tidak lulus Pak. Jauh-jauh dari desa ke kota untuk ujian aja susah Pak. Guru itu mengajar. Karena mengajar dia harus lebih pintar daripada muridnya. Kalau mau diketahui pintar tidak harus diuji. Kalau tidak diuji, bagaimana diketahui pintar tidak? Bagaimana dia bisa mengajar? Kalau dia tidak pintar, tidak, nanti rakyat Jawa Barat tidak pintar, jadi memang mesti diuji. Tapi kalau tidak lulus, pelajar lagi supaya tahun depan ujian lagi. Itu dia. Gitu. Soal pendidikan, Yusuf Kala menegaskan Partai Golkar adalah pihak yang sangat berperan aktif mengupayakan anggaran pendidikan 20%. Dan saya ingin tidak hanya mengharapkan kelulusan segini-segini, tapi fasilitasi pelajar semua dengan fasilitas yang baik itu dari bukunya, semuanya. Kita olahraga, pengen olahraga maju ya, fasilitasi semuanya. Karena itu Golkar mempelopori. Golkar sejak Undang-Undang 45 dirubah, Golkar lah yang mempelopori agar anggaran pendidikan 20% yang bisa memperbaiki buku murah, fasilitas sekolah, gaji guru yang naik. Itulah upaya sampai sekarang Golkar mengatakan itu. Dalam pemilu 2004 lalu, Partai Golkar keluar sebagai pemenang di Jawa Barat dengan memenangkan 18 dari total 25 kabupaten kota. Tim Liputan Metro TV. Kasus pemilih ganda atau fiktif kembali ditemukan. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, Panwaslu menemukan 98 pemilih ganda pada daftar pemilih tetap. Dari ke-98 pemilih ganda tersebut, 80 orang diantaranya terdaftar di TPS 5, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
sedangkan 18 lainnya terdaftar di sejumlah TPS lainnya. Ketua Panwaslu Parepare, Sulhaya Takdir, mengatakan pihaknya akan segera melayangkan surat ke KPU dan petugas PPS agar tidak mengeluarkan 2 surat pemanggilan pemungutan suara kepada para pemilih ganda. Usulan tersebut diberikan Panwaslu karena KPU saat ini sudah tidak bisa lagi mengurangi jumlah pemilih pada daftar pemilih tetap. Selain pemilih ganda, Panwaslu juga menemukan 5 warga tidak terdaftar dalam DPT, padahal namanya ada dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Menanggapi temuan tersebut, anggota KPU Parepare, Mardiana, membenarkan adanya 80 pemilih ganda yang terdaftar di TPS 5. Hal tersebut terjadi akibat kesalahan petugas saat menghimpun data pemilih untuk TPS tersebut. Ia juga menyayangkan adanya 5 warga kota Parepare yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Namun, KPU tetap tidak dapat meloloskan 5 nama warga tersebut masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Jadi kalau misalnya ada pemilih yang tidak terdaftar, itu karena batas daripada DPT itu kan per Oktober, 10 Oktober, jadi sudah tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Seperti halnya di Parepare, Komisi Pemilihan Umum Daerah Riau juga menyatakan tidak akan ada perubahan jumlah daftar pemilih tetap di provinsi tersebut, meski KPUD sempat melakukan validasi. Khusus untuk di Riau secara keseluruhan kita jumlah pemilih kita tetap 3,3 juta dan memang ada beberapa perbaikan validasi tapi tidak mengubah angka total. KPUD Riau juga menyatakan hingga kini belum ada kendala yang berarti dalam persiapan pemilu di Riau. Tim Liputan Metro TV.